Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana bil qasim Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala ahli baiti thayyibin tahirin wa ashabihil mayamin mutajabin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita lanjutkan kuliah kita tentang filsafat manusia, membicarakan tentang manusia untuk membicarakan satu ciptaan kreasi Tuhan yang sangat luar biasa. Tidak ada kreasi Tuhan yang melebihi manusia. Dalam agama Islam kita mendapatkan penggambaran bagaimana Allah memerintahkan seluruh malaikat untuk sujud kepada manusia. Menunjukkan bahwa kedudukan manusia ini merupakan kedudukan yang sangat luar biasa. Nah, dalam kuliah kita yang keempat tentang manusia ini, kita lanjutkan bahwa di antara fitrah manusia adalah mendapatkan pengetahuan. Upaya untuk mengetahui sesuatu itu adalah sesuatu yang sifatnya fitrah pada diri manusia. Karena itu bahwa pengetahuan merupakan satu bagian dari kehidupan manusia yang tidak bisa dipisahkan. Jadi semua orang ingin tahu, kita tidak cukup hanya mengenal nama orang saja ketika kita berkenalan dengan seseorang. Tapi kadang kita ingin mencari lebih tahu tentang diri orang tersebut. Berasal dari mana, aktivitasnya apa, dan sebagainya. Nah, sebagai contoh bahwa bagaimana dorongan rasa ingin tahu tersebut ada pada semua manusia, pada semua kita. Sekiranya kita mendapati, misalnya di jalan terjadi satu kecelakaan, sehingga menyebabkan kemacetan terjadi. Seringkali kemacetan itu bukan penyebab utamanya adalah kecelakaan tersebut, tetapi itu terjadi karena orang yang melintasi tempat terjadinya kecelakaan tersebut berhenti untuk mencari tahu, sehingga menyebabkan terjadinya kemacetan. Berhenti sejenak untuk melihat, mengetahui apa yang terjadi, siapa yang mengalami kecelakaan tersebut, menyebabkan terjadinya kemacetan. Apa yang menyebabkan mereka berhenti? Karena dorongan rasa ingin tahu tadi. Nah, manusia dilahirkan tentu saja la ya'lamuna syai'a. Dia tidak memiliki pengetahuan apapun. Tetapi dengan berkembangnya diri manusia ini, indera yang ada pada diri manusia mulai bekerja, mulai aktif. Ketika indera-indera yang ada pada diri kita ini, kelima indera tersebut, yang tidak lain adalah pendengaran, penglihatan, penciuman, pengecapan, dan perabaan, itu semua indera yang ada pada kita bekerja seiring dengan perkembangan fisik atau tubuh seorang bayi misalnya, maka mulailah masuk pengetahuan pada dirinya. Jadi indera adalah alat yang mengkomunikasikan beragam hal yang ada dari luar diri kita ke dalam diri kita. Mulai kita mendengar suara, melihat objek-objek, warna-warni yang ada, mencium bebauan, beragam bebauan, kemudian mengecap makanan, beragam jenis makanan dengan beragam rasa yang ada, dan meraba objek kasar, lembut, halus, dan sebagainya. Ini semua memberikan pengetahuan pada kita. Betapa banyak pengetahuan yang kita dapat melalui indera kita ini. Sehingga seorang filosof besar, Ibnu Sina, menyatakan bahwa man faqada hissan faqad faqada ilman. Barang siapa yang kehilangan inderanya, maka dia akan kehilangan ilmu pengetahuan. Ada banyak ilmu pengetahuan yang akan hilang dari diri kita sekiranya salah satu dari indera kita itu tidak berfungsi baik atau tidak berfungsi.
Contoh, orang yang tidak dapat melihat dari sejak kecil, maka tidak akan ada konsep warna-warni pada dirinya. Tidak ada konsep tentang beragam bentuk-bentuk yang ada. Jalun Rumi misalnya mengisahkan tentang orang buta yang disuruh untuk memegang gajah dan kemudian mengekspresikan bagaimana gajah itu. Yang terjadi pada mereka adalah pengetahuan-pengetahuan yang didasarkan hanya pada perabaan mereka yang bersifat parsial, sehingga masing-masing mendefinisikan tentang gajah yang berbeda. Mereka yang menyentuh belalainya mengatakan gajah itu bulat, panjang, dan lentur. Mereka yang memegang taringnya akan mengatakan gajah itu tajam dan keras. Mereka yang memegang perutnya mengatakan bahwa gajah itu bulat. Mereka yang memegang kakinya mengatakan bahwa gajah itu tinggi, ya, bulat, panjang seperti tiang. Ada yang memegang buntutnya mengatakan bahwa gajah itu bulat kecil. Gitu. Ini ekspresi-ekspresi yang muncul ketika kemudian orang itu tidak bisa melihat gajah itu seperti apa. Sehingga dia mengandalkan indera perabaannya dan mengekspresikan itu secara sangat parsial. Dia tidak akan bisa menggambarkan warna gajah itu seperti apa. Atau mata gajah seperti apa misalnya, karena itu tidak mampu dia saksikan. Nah, demikian juga ketika seseorang itu indera pengecapannya mengalami masalah, maka itu akan bermasalah atas beragam rasa yang mungkin dia bisa rasakan dari beragam makanan yang ada. Dia tidak akan merasakan manisnya mangga, yang berbeda dengan manisnya rambutan, yang berbeda dengan manisnya durian misalnya, dan sebagainya. Demikian juga bahwa ketika indera pendengaran seseorang itu mengalami masalah, maka yang terjadi padanya adalah dia tidak mampu mendengarkan nada tinggi rendah, keindahan suara dalam nyanyian, atau alat-alat musik yang begitu harmonis luar biasa, menghasilkan bunyian-bunyian yang indah. Ini semua akan kehilangan dari dirinya. Nah, pengetahuan yang beragam ini akan hilang ketika seseorang itu tidak memiliki indera atau salah satu bagian inderanya itu mengalami masalah. Tetapi dengan indera yang ada ini, beragam pengetahuan yang dari luar masuk ke dalam diri kita, dan kita mendapatkan pengetahuan yang banyak karenanya, bahkan kita kemudian merekonstruksi ya, dari beragam pengetahuan-pengetahuan yang didapat berdasarkan indera kita ini. Itu indera zahir kita. Ada indera batin kita, indera yang berasal pada jiwa kita. Seperti misalnya quwwatul hafizah, daya ingat kita. Jadi ketika kita mendapatkan objek sesuatu, misalnya ketika Anda melihat api, maka api itu, gambaran objek api itu tersimpan di dalam diri Anda. Ketika seseorang mengatakan api, maka gambaran api itu dengan segera muncul pada diri Anda. Kenapa api yang Anda lihat sudah sekian lama tersebut bisa muncul lagi? Karena ada quwwatul hafizah. Anda kenal dengan seseorang di masa kecil Anda. Setelah sekian lama berpisah, kemudian Anda ketemu lagi dengan dia. Dan Anda tahu, apa kabar? Sudah sekian lama kita tidak berjumpa. Bagaimana keadaan kamu sekarang? Dan sebagainya. Kenapa kita bisa mengenali lagi orang tersebut, padahal ini sudah sekian lama kita berpisah darinya? Karena ada quwwatul hafizah. Ada daya ingat pada kita. Ada quwwatul khayaliyah, yaitu daya imajinatif pada diri kita. Bahwa kita bisa membayangkan hal-hal yang mungkin tidak ada secara eksternal. Artinya di dalam bayangan kita bisa menggabungkan beragam konsep, misalnya ya, beragam bentuk objek yang ada di luar. Kemudian kita menghayalkan akan terjadi sesuatu, atau akan ada orang yang datang kepada kita menghayalkan kehidupan kita yang jauh ke depan dan sebagainya. Ini karena ada quwwatul khayaliyah, ya. Ini daya imajinatif yang sangat luar biasa. Anda bisa bayangkan bahwa sebagian besar teknologi yang ada sekarang itu
muncul dari kuwatul khayaliyah, daya imajinatif pada diri seorang ini. Daya imajinatif itu melintasi batas ya. Dia tidak ada masa lalu, masa sekarang maupun masa depan, tidak ada di sini, tapi bisa kemana saja, membawa Anda melalui daya imajinatif Anda. Orang yang ada di luar itu bisa Anda buat seperti apa saja karena kemampuan daya imajinatif Anda. Anda bisa mengkreasi sesuatu, tidak terbayangkan bahwa pesawat yang begitu berat dengan beban berat yang demikian luar biasa bisa terbang di angkasa. Itu karena diawali dengan kuwatul khayaliyah, daya imajinatif kita ya. Dia bisa merekonstruksi, misalnya ada singa, ada burung yang kita gabungkan menjadi satu bentuk yang kita sebut dalam istilah logika sinkretisme, yaitu muncul dalam imajinasi kita singa terbang misalnya dan sebagainya ya. Anda bisa menghayalkan apapun yang Anda inginkan. Kenapa? Anda bisa melakukan imajinasi, melakukan kreativitas, melakukan keindahan musik, keindahan seni, lukisan dan sebagainya bisa muncul keluar karena ada daya khayaliyah ini, daya imajinatif ini. Ada daya yang juga disebut dengan daya indera batin kita itu dengan daya takhayulat. Ya. Takhayulat itu daya yang merekonstruksi ya beragam bentuk dan sebagainya dalam menisbahkan satu bentuk pada bentuk yang lain ya. Ini disebut dengan kuwatul takhayulat. Ada lagi kuwatul analisis dan sebagainya, itu muncul dari kuwatul takhayulat sini. Ada lagi yang disebut dengan kuwatul mustarakat ya. Itu daya yang mengikat keseluruhan itu ya, menghubungkan satu dengan yang lain, membangun konsep dan sebagainya. Ini disebut dengan kuwatul mustarakat ya. Nah, ini indera yang ada pada batin kita. Jadi selain daripada indera zohir yang ada pada kita, kita juga memiliki indera batin kita. Di samping itu juga bahwa pada manusia ini ada yang disebut dengan apa? Fitrah. Apa itu fitrah? Fitrah itu seperti yang tadi saya gambarkan di awal, bahwa kita memiliki fitrah. Fitrah itu adalah salah satu unsur yang ada pada diri semua manusia tanpa didapat melalui proses belajar. Ada pada setiap manusia di setiap zaman, tidak terbatas hanya pada batasan tertentu, apakah itu jenis kelamin ataukah kemudian ras, suku dan sebagainya, dan terkait nilai-nilai yang universal. Jadi contoh bahwa semua orang senang pada kebaikan, itu fitrah semua manusia. Semua orang senang pada keindahan, itu fitrah. Semua orang senang pada kebersihan, itu fitrah ya. Semua orang tidak suka pada kejelekan, itu fitrah pada diri manusia. Semua orang ingin mendapatkan kebahagiaan, itu fitrah pada semua manusia. Ini menunjukkan bahwa elemen yang ada pada diri manusia itu ada fitrah. Semua orang percaya akan hal yang gaib misalnya, itu fitrah semua orang. Anda cari sampai pada pelosok-pelosok kampung misalnya di hutan dan sebagainya, kepercayaan akan adanya hal yang gaib di balik hal yang material ini, itu semua orang punya kepercayaan seperti itu. Ada hal yang luar biasa, hal gaib yang luar biasa yang bekerja dalam kehidupan kita misalnya. Itu semua orang juga memiliki kepercayaan akan tersebut. Kepercayaan akan hal gaib yang bekerja dalam proses kehidupan kita itu disebut sebagai apa? Fitrah. Jadi karena itu bahwa fitrah manusia ini bertujuan sebenarnya unsur yang luar biasa pada diri manusia ya, mengenali hal-hal yang luar biasa dalam dimensi kehidupan manusia. Cinta kasih, kebaikan, kedamaian dan sebagainya. Itu seluruhnya fitrah yang mendorong sebenarnya menuntun manusia untuk bisa mengalami kehidupan yang baik dalam kehidupan ini. Ini unsur yang luar biasa. Unsur, bukan sebagai unsur ketiga, yaitu fitrah pada diri manusia. Kemudian ada unsur lain pada diri manusia itu apa? Al-aqal. Akal itu disebut akal karena dia mengikat sebenarnya. Apa yang diikat oleh akal ini? Yaitu beragam konsep-konsep yang ada ini, dipisah-pisahkan, dikelompok, dianalisis ya.
bahkan menghasilkan beragam kesimpulan-kesimpulan, menghasilkan makna dan sebagainya. Jadi pada akal ini adalah elemen dalam upaya manusia untuk melakukan proses yang disebut dengan apa? Tafkir, proses berpikir, tafakkur. Jadi proses fikr itu adalah harakatul akal minal jahal ilal ilmi, yaitu proses di mana manusia ini dari ketidaktahuan menuju pengetahuan. Itu adalah proses akal yang melakukan upaya untuk memberikan beragam pengetahuan, hal-hal konseptual, teori-teori dan sebagainya tentang hukum yang ada yang tidak terlihat secara material, bahkan hal-hal yang sifatnya induktif ya, yang bisa dari konteks yang parsial, kemudian kita ambil kesimpulan atau hal-hal yang mengikat di antara semuanya, kemudian kita menghasilkan satu kesimpulan yang ini adalah merupakan proses akal manusia ya. Jadi akal manusia kemudian berekonstruksi dan sebagainya menghasilkan beragam pengetahuan yang sangat luar biasa. Elemen yang paling luar biasa dalam diri manusia ini yang kita kenal sebagai apa? Akal ini. Ini membawa manusia itu dapat berkembang luar biasa dalam proses kehidupannya, bahkan menciptakan beragam budaya, beragam peradaban, menghasilkan pengetahuan, menghasilkan teknologi, menghasilkan sains dan sebagainya, membuat struktur kehidupan, negara, bangsa, ekonomi, masyarakat, sosial dan sebagainya, politik, ini dihasilkan melalui proses akliyah. Jadi proses ta'akul, proses penggunaan akal ini dalam kehidupan manusia jadi sesuatu yang sangat penting. Karena itu para filosof misalnya mengatakan ketika menerjemahkan makna manusia sebagai al-insan haywanun natik, manusia itu hewan yang berakal, hewan yang berpikir, punya kemampuan untuk melakukan beragam proses analitis dan sebagainya. Ini adalah satu hal yang sangat luar biasa, karunia yang sangat agung pada diri manusia. Sebagian filosof Muslim mengatakan bahwa kalau di luar itu Tuhan mengutus seorang untuk menjadi nabi, maka nabi pada setiap orang itu adalah akalnya. Jika demikian, apakah akal manusia tidak mungkin salah? Akal pada tingkat akal itu tidak mungkin salah. Tetapi bahwa kesalahan terjadi ketika antara apa yang proses akalnya ini, dalam proses penggunaan akalnya ini ada kekeliruan dalam penggunaannya. Kalau pada tingkat akalnya sendiri, itu dia tidak mungkin mengalami kekeliruan. Tapi dalam penggunaan akal itu seringkali bisa terjadi kekeliruan ya. Bahwa karena itu misalnya di situ diperlukan ilmu. Bagaimana menggunakan akal itu bisa secara benar. Ilmu apa yang digunakan agar akal kita berfungsi dengan benar, menghasilkan kesimpulan yang benar, itulah yang disebut dengan ilmu mantik atau ilmu logika. Jadi kita melihat bahwa bagaimana daurul akli ini, kemampuan akal ini begitu luar biasa dahsyat dalam kehidupan kita. Kita sebagian besar dari proses yang kita dapatkan ini juga melalui proses tafakur yang itu terjadi di dalam akal kita. Unsur lain yang luar biasa pada diri manusia. Unsur berikutnya apa? Intuisi. Apa itu intuisi? Intuisi itu adalah pengetahuan atau daya yang ada pada diri manusia untuk mengetahui sesuatu bukan melalui proses berpikir. Dia hadir dengan sendirinya. Dia dengan alat yang lain, yang kadang dalam istilah tasawuf disebut dengan qalbun, itu adalah bagian dari unsur diri manusia yang dia dengan itu bisa mengetahui sesuatu, apakah walaupun tanpa penjelasan tentangnya, tanpa argumentasi tentangnya, tentang sesuatu yang akan terjadi yang jauh di masa yang akan datang, atau tentang keadaan yang ada di sekitarnya, apakah ini sesuatu orang ini buruk, orang ini baik misalnya, tanpa kemudian dia mengenali secara lebih dalam tentang orang tersebut, atau ada sesuatu yang buruk terjadi dan sebagainya, itu adalah sesuatu yang kemudian disebut sebagai intuitif. Pengetahuan berdasarkan intuisi. Dan sebagian besar, misalnya pengetahuan yang ada pada diri seorang nabi itu didasarkan pada apa? Pada intuisinya. Kalau kita lihat di dalam Islam saja, misalnya dalam Al-Quran, bagaimana Yusuf alaihissalam itu banyak mendapat pengetahuan melalui apa? Mimpinya.
Ini ra'aitu ihda asyara kawakiba wasyamsya wal qamar ra'aitu lisajidin. Aku mendapati 11 bintang, matahari dan rembulan datang sujud kepadaku. Nabi Ibrahim alaihissalam misalnya mengatakan bahwa dia melalui proses mimpi mendapatkan perintah untuk menyembelih putranya Ismail. Ini arafil manam anni azbahuka. Bahwa aku mendapatkan dalam tidurku, dalam mimpiku perintah untuk menyembelihmu. Bahkan Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa awalun nubuwah ar-ru'yatul shadiqah. Tanda awal kenabian itu adalah mimpi yang benar. Mimpi bagian dari intuisi. Firasat demikian juga. Nabi mengatakan bahwa ittaqu firasatul mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Hati-hatilah firasat orang beriman karena mereka menyaksikan dengan cahaya Allah. Nah, ini semua secara intuitif semua orang memiliki hal ini. Misalnya, seorang bayi secara intuitif tahu bahwa ibunya itu begitu menyayangi dirinya. Walaupun dia diperlakukan apapun oleh ibunya, misalnya dimandikan, dibersihkan, dia tenang karena itu ibunya. Begitu menyentuh tubuh ibunya saja, yang tadinya dia menangis, itu bisa dia tiba-tiba menjadi tenang. Kenapa? Karena ada intuisi yang menyatakan pada dirinya bahwa itu ibunya akan memperlakukan dirinya dengan kasih sayangnya. Berbeda ketika dia misalnya tiba-tiba digendong oleh orang asing ya. Ini seorang bayi, bahkan seorang anak saja ketika dia hanya menentuh jari ayahnya, dia menjadi tenang karenanya. Itu secara intuitif ya. Atau seorang ibu itu tahu keadaan anaknya walaupun anaknya tidak pernah menceritakan keadaannya kepada ibunya. Itu pengetahuan tidak didasarkan secara rasional, tidak juga berdasarkan bukti empirik, tetapi itu didasarkan secara apa? Intuitif. Ya. Semua manusia memiliki intuitif ini. Dia tahu bahwa orang itu mencintai dirinya, misalnya. Atau dia tahu bahwa walaupun tidak dijelaskan dan sebagainya, orang itu tidak suka kepadanya. Itu intuitif ya. Atau dia tahu bahwa ada sesuatu hal yang akan dia alami. Itu sesuatu yang sifatnya apa? Intuitif. Nah, intuisi merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan manusia ini yang menghubungkan dirinya dengan hal-hal yang non-material. Dia tidak mungkin didasarkan pada atau bukan berdasarkan pada sesuatu hal yang sifatnya argumentasi rasional akliyah. Tetapi di luar daripada argumentasi rasional akliyah, karena banyak hal dalam proses kehidupan manusia di alam semesta ini yang hanya mampu dipahami intuitif. Ya. Seorang nabi mendapatkan pengetahuan yang luar biasa itu secara intuitif. Bahkan seorang ilmuwan yang menemukan beragam teori dan sebagainya, sebagian besar pengetahuan atau teori-teori itu didapatkan awalnya secara apa? Intuitif. Baru mereka mengolah itu dengan beragam percobaan, dengan melakukan pembuktian-pembuktian rasional dan sebagainya, yang kemudian menjadi satu teori. Tetapi awal yang membuat munculnya teori tersebut, hampir sebagian besar terjadi intuitif. Nah, ini beragam unsur ini ada pada diri manusia. Sehingga manusia, makhluk yang bernama manusia ini memiliki kemampuan yang begitu kompleks luar biasa. Sehingga dalam proses kehidupan ini manusia itu pada hakikatnya menjadi satu makhluk yang punya kemampuan sangat luar biasa dalam kehidupan. Jadi karena itu ketika kita ingin memahami manusia, tidak cukup hanya memahami manusia hanya pada satu dimensi saja. Hanya satu keunggulan saja. Pada diri manusia itu terkumpul dan terhimpun beragam keunggulan yang sangat luar biasa. Oke, sampai di sini mungkin kita akan lanjutkan kuliah kita pada pertemuan berikutnya. Pada konteks ini kita hanya membuktikan betapa ada banyak unsur-unsur yang luar biasa pada diri manusia ini. Selain indera zahirnya, di dalam indera zahir ada indera batin manusia, kemudian ada fitrah pada diri manusia, ada akal, ada intuisi yang luar biasa yang semua ini menghasilkan beragam pengetahuan pada diri manusia. Karena itu menjadi satu hal penting bagi kita untuk memahami lebih dalam tentang manusia ini. Kita lanjutkan insya Allah pada pertemuan berikutnya.
pembicaraan kita tentang filsafat manusia. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.